Hai guys, bekerja di bawah tanah meniscayakan lingkungan yang jauh berbeda dibanding bekerja normal di atas permukaan. Besar bukan terowongan mesti dihitung cermat agar efisien dari sudut biaya dan aman dilihat dari pertimbangan teknis. Terowongan tidak boleh terlalu besar karena akan membutuhkan biaya tinggi. Terowongan yang besar juga akan meningkatkan kerumitan teknis. Dapat disimpulkan bahwa untuk bekerja dalam lingkungan yang terbatasnya ruang sudah jelas akan mempertinggi risiko yang dapat mengancam keselamatan. Bahaya tertabrak kendaraan bergerak seperti loader, truk bawah tanah menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang lumayan tinggi akibat terbatasnya ruang. Bekerja di perbumi berarti mesti bekerja tanpa cahaya matahari. Siang dan malam hari tak tampak bedanya. Cahaya bantuan dari lampu penerangan memang dimungkinkan, akan tetapi dengan panjang terowongan yang bisa mencapai puluhan kilometer, penerangan tidak mungkin dipasang di semua tempat. Bekerja dengan penerangan terbatas jelas akan menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa area, penerangan bahkan hanya mengandalkan lampu kepala yang dipasang di helm. Jika lampu sampai mati, hanya tertinggal gelap yang pekat. Itu sebabnya tidak diperbolehkan bekerja sendirian. Dia mesti didampingi setidaknya oleh satu kawan untuk mengantisipasi situasi darurat. Batuan rapuh adalah musuh terbesar. Aneka cara untuk memperkuat batuan dengan berbagai metode penyangkaan memang sudah dilakukan, tapi tetap waspada akan bahaya ini. Untuk meminimalkan risiko ini, selain penyangkaan batuan, bermacam prosedur kerja menjadi diperlukan dan mesti dipatuhi para miners. Metan merupakan contoh paling populer dari gas berbahaya. Metan adalah gas yang lebih ringan dari udara, tak berwarna, tak berbau, dan tak beracun. Metan terdapat di sebuah lapisan batu bara, terbentuk bersamaan dengan pembentukan batu bara itu sendiri. Di tambang batu bara bawah tanah, udara yang mengandung 5-15% metan dan sekurangnya 12,1% oksigen akan meledak jika terkena percikan api. Debu ternyata dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, namun tidak semua debu berbahaya. Debu yang mampu merusak kesehatan adalah yang mengandung partikel silika di dalamnya. Dalam jangka waktu lama, silika yang mengendap dalam paru-paru dapat menyebabkan silikosis. Silikosis terjadi karena partikel silika yang terhirup tidak dapat dikeluarkan lagi dari paru-paru. Adanya benda asing membuat jaringan paru-paru membengkak. Silika dan unsur ikatan lain juga menjadi senyawa racun yang kemudian merusak jaringan paru-paru. Jenis debu yang juga berbahaya adalah debu batu bara dan debu dari biji radioaktif. Debu-debu ini juga mampu menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko yaitu dengan membuat sistem ventilasi udara yang baik. Sirkulasi udara di terowongan mesti dibuat selancar mungkin. Selain itu, miners juga harus dilengkapi dengan respirator, yaitu masker sebagai alat pelindung kesehatan. Rawan terpapar dengan gas beracun akibat sirkulasi udara terowongan yang terbatas. Gas-gas beracun tidak bisa langsung terlepas ke atmosfer. Beberapa gas beracun ini antara lain CO, H2S, NOx, dan SO2. Pada banyak kondisi akan sulit membuka kadar masing-masing gas itu menjadi benar-benar nol. Itu sebab ditetapkanlah ambang batas, tidak ada satupun gas yang boleh melebihi ambang batas ini. Jika terdapat dalam kadar tinggi, gas-gas ini dapat menyebabkan kematian. Dengan perkembangan metode dan alat-alat perkembangan, berbagai risiko keselamatan dan kesehatan ini telah dapat dikurangi secara berarti. Angka kecelakaan juga tercatat menurun dibandingkan dengan beberapa puluh tahun silam. Upaya mengurangi angka kecelakaan dan kesakitan ini mesti melibatkan semua pihak, baik manajemen maupun karyawan. Manajemen harus mempunyai komitmen dan menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya. Sudah banyak kecelakaan yang terjadi di area tambang secara umum. Dari yang tabrakan, terlindas dam truk, terkena longsoran, tenggelam di pit, jatuh dari ketinggian, tertimpa ban dam truk saat melakukan pergantian ban, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang risiko yang diterima oleh orang yang bekerja di pertambangan. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.